Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Ah? Iri, hasut, dengki, benci. Tidak masalah buat saya, saudara. Ini buat Buya Yaya dan siapapun Kiai Ulama Nusantara yang kesannya melindungi klan Ba'alawi. Tolong dengarkan saya. Tidak masalah kalian melindungi mereka, tapi bagaimana dengan merah putih yang mereka klaim? Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang diklaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Al-Habib Hussein Al-Mutahhar, beliau yang menciptakan lagu 17 Agustus dan Syukur, dan beliau adalah bapak pramuka yang menciptakan pramuka, Al-Habib Hussein Al-Mutahhar. Dan Anda harus tahu, ketika rumah Soekarno dikepung, di situ ada Habib Hussein Al-Mutahhar, dan Belanda mencari bendera merah putih yang sudah dibuat untuk dibakar dan dibumi hanguskan, saudara. Soekarno menyerahkan kepada Habib Hussein, tolong Pak Hussein jaga bendera ini baik-baik. Habib Hussein mengatakan, saya jaga walaupun nyawa saya terancam. Bagaimana dengan pahlawan di Ponegoro yang diklaim adalah klan Ba'alawi? Bagaimana dengan fenomena bisnis kuburan, kuburan palsu di mana-mana? Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bukan hanya sejarah bangsa, tapi juga sejarah organisasi-organisasi keagamaan terkemuka di Nusantara ini yang dibelokkan oleh mereka secara semena-mena. Ini menyangkut jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kurang jelas bahwa bangsa kita, kaum Nusantara ini sedang dirongrong? Hak kepemilikan tanah air ini sedang dirampok secara perlahan tapi pasti oleh mereka. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Museum kan saja ini Habib Rizik ini, kasih masuk di museum, suntik mati saja, bikin pusing saja ini. Nggak bisa bantu ini negara, nggak bisa hadirkan ketentraman, kedamaian kok. Riaknya itu perang. Pergilah kau di Suriah sana, ya bergabunglah dengan ISIS tuh, biar nampak jagomu itu. Jangan orang-orang pribumi kau adu domba. Kau ini penjajah kah? Sisa-sisa Belanda kah kau ini? Atau Jepang kah kau ini? Kalau kamu perang, kalau merasa itu rasmu itu terpojok, tersisih, kumpulkan rasmu, ajaklah rasmu perang dengan kami orang Nusantara. Nah, itu baru benar, baru pas. Ayo, saya juga mau itu. Kalau Habib Rizik mau pimpin ini orang imigran perang dengan orang Nusantara, saya juga mau. Ayo, begitu. Jangan dipandang kami orang Nusantara kecil-kecil begini, ya. Kakek moyang kami itu mengejar betul penjajah dengan bambu runcing, tahu kau? Sok-sokan perang preng prong. Nggak ada bahasa lain yang lebih baik, lebih manis. Sedikit-sedikit perang. Peranglah kau di Afghanistan sana. Dengan adanya kalian, ya, ceramah-ceramah menghasut, ceramah-ceramah provokatif, lama-lama ini sesama saudara bersaudara orang Nusantara asli saling membenci, saling mendengki. Yang satu merasa lebih suci dari yang lain gara-gara kalian ini, ya, gara-gara ulah kalian yang ceramahnya itu ndak ada tuntunan bimbingan yang sejuk, menghasut, memprovokasi. Itulah makanya saudara bersaudara orang-orang Nusantara asli saling membenci, saling menghina dan saling menghujat. Ini gara-gara kalian ini. Saya minta Habib Rizik ini sebaik-baiknya pemerintah segera tegas Habib Rizik dimuseumkan, ya. Kalau tidak, Habib Rizik saya sarankan untuk ikut latihan MMA supaya bertarung dalam ring, supaya lihat tuh dia punya tulang terbuat dari aluminium atau besi atau baja. Kalau nggak ikut itu sasana tinju, latihan tinju lah kau, ya, atau latihan karate atau kungfu sekaligus, biar kelihatan, ya, urat tulangmu itu terbuat dari aluminium atau dari timah atau besi atau baja, itu biar kelihatan begitu. Tapi kalau kau masih kayak begini, saya dorong Habib Rizik, ya, saya dorong, ya.
Kumpulkan orang-orang imigran Yaman, peranglah dengan kami. Saya juga mau. Jangan hasut orang Nusantara, jangan hasut saudara bersaudara untuk saling perang. Paling juga orang berkelahi di situ, kau lari sembunyi. Saya sudah pernah pimpin perang saja. Saya bisanya menghasut orang Nusantara, saudara bersaudara untuk perang. Kau saja pimpin itu. Imigran Yaman perang dengan kami. Kami mau perang juga. Tolong sampaikan ke Habib Rizik, ini omongan saya nih. Kalau merasa Indonesia ini tidak cocok buat pindah kau dari sini. Angkat kakimu dari sini. Kalau merasa Nusantara tidak cocok untuk kau, pindah dari Indonesia sini. Indonesia nggak butuh tokoh agama nggak jelas seperti kalian. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Ini buat Habib Rizik ya. Ini orang-orang yang kita hormati sebagai tokoh agama, ya kan? Apalagi kita menyebutnya Habib ya. Habib itu suatu pengakuan bahwa kalian itu keturunan dari seorang nabi begitu. Cobalah perilakunya itu dibikin bagus sedikit lah. Jangan sampai gara-gara ulah kalian, perilaku kalian yang tidak mencerminkan tokoh agama, yang tidak mencerminkan keturunan seorang nabi, lama-lama membuat kami itu jadi antipati, bahkan bisa berpandangan rasis terhadap saudara-saudara kaum imigran begitu ya kan. Saya ini kok selalu saja itu merasa terganggu setiap kali Habib Rizik ini ngomong perang. Siapa ini Habib Rizik di Indonesia ini? Kita nggak mau rasis, tapi kok perilaku Anda ini bikin kita mau nggak mau rasis begitu. Kita terganggu sekali, kita terusik sekali begitu. Saya secara pribadi juga bingung ya terhadap Habib Rizik ini, bingung saya. Sebenarnya dia keturunan Nabi atau keturunan si Pitung atau keturunan apa begitu. Menurut saya pemerintah juga harus tegas lah sama orang-orang seperti ini. Kalau tidak bisa jadi warga negara yang baik ya sudah dimuseumkan saja tuh. Macam Habib Rizik itu masukkan ke museum saja. Kalau tidak bisa ya membantu negara ini, menghadirkan ketentraman untuk bangsa ini, ya sudah museumkan saja. Gak ada gunanya juga status tokoh agama yang melekat di diri kalian. Jarang sekali saya dengar ceramahnya Habib Rizik itu berisikan tuntunan kitab suci, bagaimana supaya orang itu hidup lebih baik, hidup lebih berkenan kepada Tuhan, hidup itu lebih dekat kepada jalan terang dan lain sebagainya. Itu jarang sekali saya dengar itu ceramah-ceramahnya Habib Rizik itu berisikan tuntunan kitab suci itu. Yang ada itu hanya hasutan, provokasi, hasutan, provokasi, hasutan, provokasi. Hah, ini beneran tokoh agama apa ketua geng preman begitu? Bingung saya. Ini yang terbaru kemarin ini apa ya? Perseteruan dengan Gus Fuad Pleret ya. Jadi Gus Fuad Pleret ini seperti keceplosan begitu ya, kelepasan, keseleulida begitulah ya kan. Ngomong monyet begitu. Lalu ditanggapi sama Habib Rizik. Jenderal-jenderal dibilang monyet. Itu
ormas PWI dibilang monyet, semuanya dibilang monyet. Nah, poin yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret tidak membenarkan Gus Fuad ini, tidak membenarkan. Tapi substansi yang ingin disampaikan oleh Gus Fuad ini kan ada benarnya begitu. Siapapun dia, kewarganegaraannya bukan kewarganegaraan Indonesia, kok diusulkan jadi pahlawan nasional begitu. Pahlawan nasional mana? Pahlawan nasional Indonesia. Tapi kewarganegaraannya bukan kewarganegaraan Indonesia. Lo bagaimana yang bukan kewarganegaraan Indonesia itu diusulkan jadi pahlawan nasional Indonesia? Kan lucu. Itu sebenarnya substansi yang ingin disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Namun saya secara pribadi juga melihat Gus Fuad itu ada kelepasan, keceplosan begitu, ya, keseleo lidah begitu katakanlah ya. Nah, jadi ada satu orang tokoh agama yang disinggung oleh Gus Fuad, lalu Gus Fuad ini keseleo lidah, lalu keluarlah kata monyet begitu. Ini lalu ditanggapi oleh Habib Rizik ini sampai jenderal-jenderal dibilang monyet. Aduh, kenapa bisa begitu? Ya. Bilang mau bikin pasukan, mau perang segala, mau perang dengan siapa? Aduh, Habib Rizik lucu lah. Saya lihat Habib Rizik ini lucu yang nggak ketulungan begitu ya, lucunya ya. Anda mau perang dengan siapa? Ya, Anda keturunan imigran, Anda mau perang dengan siapa di Nusantara sini? Pergilah kau tuh perang di tanah Arab sana tuh. Ini negara damai, negara berdaulat. Ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Teriak-teriak katanya mau perang dengan mereka yang menghina Pancasila, menghina Bhinneka Tunggal Ika. Kau itu yang penghina Pancasila, penghina Bhinneka Tunggal Ika. Nggak sadar diri ya. Yang menghina Bhinneka Tunggal Ika ya kau sendiri yang tidak menghargai keberagaman, itulah yang penghina Bhinneka Tunggal Ika. Penghina Pancasila, kau yang tidak menghargai Pancasila, kau yang penghina Pancasila. Indonesia ini sudah ada sebelum ada Habib Rizik ini. Ya, Indonesia sudah Pancasilais, Indonesia sudah Bhinneka Tunggal Ika sebelum ada Habib Rizik ini. Indonesia sudah mayoritas penduduknya itu Muslim sebelum ada Habib Rizik ini. Indonesia nggak butuh Habib Rizik untuk jadi Islam. Ya, Indonesia nggak butuh Habib Rizik untuk jadi negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Sebelum ada Habib Rizik, Indonesia sudah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Mengotori saja ini negara nih. Nggak ada tuntunan yang baik berdasarkan kitab suci yang keluar dari ceramah-ceramah Anda. Yang keluarnya hasutan provokasi, hasutan provokasi. Kumpulkan itu orang-orang imigran. Mau perang dengan siapa kau? Jangan hasut pribumi untuk berperang dengan sesama saudaranya pribumi. Kumpulkan orang-orang imigran itu, baru mau perang dengan siapa, ngomong. Kau itu ndak cocok jadi tokoh agama itu. Cocoknya kau itu ikut MMA, kau bertarung saja di ring situ. Atau ikut itu sasana tinju, betinjulah kau di ring tinju sana. Ya. Atau ikut taekwondo atau karate itu, atau sekaligus ikut ini latihan apa namanya kungfu, ya. Bertarunglah kau, berkelahi di atas ring, itu baru cocok. Nggak cocok kau jadi itu tokoh agama. Tokoh agama apa yang mulutnya itu selalu saja penuh dengan hasutan, provokasi, menabuh genderang perang. Ini negara damai. Ya, kau tidak dilahirkan di masa-masa perang. Terlalu sombong. Kalau mau perang,
kumpulkan orang-orang imigran, peranglah lawan orang Nusantara. Jangan hasut orang Nusantara untuk berperang sesama saudara. Ini negara-negara damai, ini negara-negara bersatu. Oh, selalu saja dihasut untuk berperang segala macam. Kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, kita hargai keturunan imigran dari manapun kita hargai, apalagi kalian yang disapa Habib ini sudah lebih dimuliakan dari masyarakat pada umumnya. Tapi kok semakin dihargai kok semakin mengelunjak gitu. Aneh saya itu. Saya berharap itu kepada pemerintah supaya tegas sedikit dengan ini manusia-manusia model begini. Ya. Teriak-teriak kepada presiden, kepada panglima TNI, kepada Kapolri, kata tolong supaya perang ini jangan terjadi, supaya perang ini jangan terjadi. Kau itu memang kurang ajar sekali, Habib Rizik ini. Siapa yang menginginkan perang? Kau yang menabuh genderang perang, lalu kau berteriak presiden tolong, Kapolri tolong, panglima TNI tolong supaya perang ini jangan terjadi. Cobalah kau kumpulkan orang-orang imigran itu, ajaklah perang dengan orang Nusantara. Ini Nusantara bukan punya bapak kakek kau itu. Kita lagi sakit kepala, dibikin tambah sakit kepala lagi dengan manusia. Museum kan saja ini Habib Rizik ini, kasih masuk di museum, suntik mati saja, bikin pusing saja ini. Nggak bisa bantu ini negara, nggak bisa hadirkan ketentraman, kedamaian kok. Teriaknya itu perang, perang, perang. Pergilah kau di Suriah sana, ya bergabunglah dengan ISIS tuh. Biar nampak jagomu itu. Jangan orang-orang pribumi kau adu domba. Kau ini penjajah kah? Sisa-sisa Belanda kah kau ini? Atau Jepang kah kau ini? Malas saya dengar ini mulutnya Habib Rizik ini. Ini mulut keturunan Nabi apa mulut setan ini? Nggak ada bahasa-bahasa yang lebih positif, bahasa-bahasa yang membangun, bahasa-bahasa memotivasi bangsa Indonesia. Yang ada hasutan, provokasi, hasutan, provokasi. Tidak menghasut rakyat untuk melawan pemerintah, tidak menghasut masyarakat untuk melawan aparat TNI Polri. Ini karena tidak mampu membuktikan nasabnya terhubung dengan DNA Nabi, akhirnya begini, ya. Gelagapan, panik karena tidak mampu membuktikan bahwa dirinya itu betul-betul keturunan Nabi, ya kan? Ini Habib-habib keturunan Yaman ini, Habib-habib imigran Yaman ini, karena tidak mampu membuktikan dirinya betul-betul keturunan Nabi, tiba-tiba datang ada orang yang kelepasan di keseleo lidah, lalu itu dimanfaatkan, ya, ditumpangi tuh. Teriak-teriaklah, bikin dia panggung baru gitu, kehebohan baru. Supaya apa? Supaya perseteruan terkait nasab Habib Ba'alawi itu tenggelam, hilang begitu. Supaya nggak diingat orang lagi. Tidak, kita harus ingat tuh. Kalau kita menghormati orang, itu harus betul-betul orang itu layak dihormati. Kita menghormati Anda sebagai keturunan Nabi, harus betul-betul Anda buktikan Anda keturunan Nabi, supaya afdol penghormatan yang kita berikan. Kan begitu. Jadi jangan Anda pikir ada Gus Fuad keseleo lidah, lalu itu Anda tumpangi, Anda mulai teriak-teriak menabuh genderang perang begitu, lalu kita lupa persoalan nasab Habib Ba'alawi. Tidak, jangan dilupakan itu. Karena sudah berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia menghormati kalian sebagai keturunan Nabi. Kalian harus membuktikan bahwa betul-betul kalian keturunan Nabi. Begitu. Supaya penghormatan yang kita kasih, penghormatan yang diberikan rakyat Indonesia terhadap kalian itu afdol, berdasar. Begitu. Jangan
Kau berpikir karena Gus Fuad ada keseleo lidah begitu, lalu itu bisa ditumpangi, lalu kita akan lupa persoalan nasab Habib Balawi. Oh tidak, kita tidak lupa. Kita akan tetap dorong supaya para Habib Yaman ini membuktikan keabsahan nasabnya, benar-benar terhubung dengan Nabi Muhammad atau tidak begitu. Agar supaya kita menghormati kalian itu, penghormatan kita itu betul-betul afdol. Begitu. Ya. Jadi saya minta kepada pemerintah, Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, ya, sebagaimana kemarin Habib Rizik juga teriak Presiden, teriak Panglima TNI, teriak Kapolri, saya juga mau teriak Bapak Presiden, Panglima TNI, Kapolri. Ini Habib Rizik ini dimuseumkan saja. Sudah tidak layak menurut saya ini. Orang ini dipandang sebagai tokoh agama, tidak layak sekali. Tidak ada kata-kata motivasi, tidak ada kata-kata yang mendorong ketentraman dan kedamaian, tidak ada kata-kata yang mendorong persatuan. Kata selalu provokasi, lalu playing victim, katanya mau berperang melawan orang yang menghina Bhinneka Tunggal Ika, menghina Pancasila. Kau yang menghina Bhinneka Tunggal Ika, kau yang menghina Pancasila. Lalu kau tuduh siapa? Hah? Jangan sok-sokan lah. Kita orang asli Nusantara ini semacam sudah tidak punya harga diri lagi di muka kalian ini, para imigran ini. Terganggu sekali saya ini dengan Habib Rizik. Ya. Buktikan itu keabsahan nasab kalian itu, supaya ketika kita panggil kalian Habib Afdol, supaya ketika kita mengenal kalian sebagai keturunan Nabi Afdol begitu. Kalau enggak ya kita panggil Pak. Nggak rugi juga biar kita panggil Habib itu. Kalau tidak terbukti keabsahan nasabnya itu, maka rugi kita panggil kalian dengan sebutan Habib. Jadi secara gentle lah, buktikan kalau memang benar nasab kalian itu terhubung kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi biar penghormatan yang kita berikan, penghargaan yang kita berikan kepada kalian itu betul-betul berdasar, afdol. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Presiden supaya agak sedikit lebih tegas dengan ini manusia-manusia model begini nih. Manusia-manusia yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dipandang sebagai tokoh agama ini. Ini lebih cocok menurut saya itu dilihat sebagai kepala preman begitu. Ada saja sedikit-sedikit perang, pring, prung, preng, prong. Kumpulkan itu orang-orang imigran, peranglah dengan kami orang Nusantara. Datang dari mana? Ya, sok kuasa di republik ini. Sok jadi warga negara istimewa, sok menguasai segala-galanya, lalu mau membentur-benturkan orang asli Nusantara dengan sesama saudaranya sendiri. Dari mana kau? Kemuak saya lihat ini. Ini yang begini-begini, ya saya mohon kepada pemerintah, kepada aparat Polri, TNI yang begini-begini, sedikit-sedikit menabuh genderang perang yang begini-begini, buang di laut sana. Kau sudah kayak panglima perang saja. Pergilah kau perang di Suriah sana, bergabung dengan ISIS sana. Ya, pegang senjata, kau berdiri di garis terdepan kalau memang kau jago, biar mati-matilah kau di sana. Jangan bikin susah ini bangsa. Capek kita dengarnya. Dipanggil Habib, dipandang tokoh agama, bahasa-bahasa yang keluar dari mulutnya tidak pernah mengandung tuntunan dari kitab suci, mengarahkan, membimbing umat untuk hidupnya itu lebih
bermoral, lebih berakhlak, lebih dekat kepada Tuhan, bagaimana supaya berhasil dalam hidup, ya, secara religius, secara sosial, secara ekonomi. Cobalah tuntunan kitab suci yang seperti itu yang diajarkan kepada umat gitu. Enggak sedikit-sedikit perang pring prung preng prong, perang pring prung preng prong. Udah kayak mantan panglima perang saja ini, ya. Saya sarankan kepada Habib Rizik, ikutlah kau MMA, ya, bertarunglah kau di dalam ring MMA, bagus. Atau ikutlah sasana tinju, latihan tinju, bertarunglah kau di atas itu ring tinju, ya. Atau latihan itu karate, atau sekaligus itu latihan kungfu, bertarunglah di atas ring, tunjukkan kehebatan kejagoan Anda begitu, ya. Jangan menghasut orang Nusantara untuk beradu dengan saudara-saudarinya sendiri, orang pribumi Nusantara sendiri. Jangan, ya, itu kebiadaban itu. Kalau kamu perang, kalau merasa itu rasmu itu terpojok, tersisih, kumpulkan rasmu, ajaklah rasmu perang dengan kami orang Nusantara. Itu baru benar, baru pas. Ayo, saya juga mau itu. Kalau Habib Rizik mau pimpin ini orang imigran perang dengan orang Nusantara, saya juga mau. Ayo, begitu. Jangan dipandang kami orang Nusantara kecil-kecil begini, ya. Kakek moyang kami itu mengejar betul penjajah dengan bambu runcing, tahu kau? Sok-sokan perang pring prung preng prong, perang pring prung preng prong. Nggak ada bahasa lain yang lebih baik, lebih manis. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Peranglah kau di Afghanistan sana. Indonesia bukan medan perang ini. Indonesia negara damai, kaum yang paling menghargai, paling toleran. Ini Nusantara. Ini negara berdaulat, negara damai, negara yang bersatu rukun. Dengan adanya kalian, ya, ceramah-ceramah menghasut, ceramah-ceramah provokatif, lama-lama ini sesama saudara bersaudara orang Nusantara asli saling membenci, saling mendengki. Yang satu merasa lebih suci dari yang lain gara-gara kalian ini, gara-gara ulah kalian yang ceramahnya itu ndak ada tuntunan bimbingan yang sejuk, menghasut, memprovokasi. Itulah makanya saudara bersaudara orang-orang Nusantara asli saling membenci, saling menghina dan saling menghujat. Ini gara-gara kalian ini. Tolonglah, ya. Jadi kesimpulannya saya minta Habib Rizik ini sebaik-baiknya pemerintah segera tegas Habib Rizik dimuseumkan, ya. Kalau tidak, Habib Rizik saya sarankan untuk ikut latihan MMA supaya bertarung dalam ring tuh. Supaya lihat tuh, dia punya tulang terbuat dari aluminium atau besi atau baja itu. Kalau nggak ikut itu sasana tinju, latihan tinju lah kau, ya, atau latihan karate atau kungfu sekaligus. Biar kelihatan, ya, urat tulangmu itu terbuat dari aluminium atau dari timah atau besi atau baja, itu biar kelihatan. Begitu. Tapi kalau kau masih kayak begini, saya dorong Habib Rizik, ya, saya dorong, ya. Kumpulkan orang-orang imigran Yaman, peranglah dengan kami. Saya juga mau. Saya kira gitu. Jangan hasut orang Nusantara, jangan hasut saudara bersaudara untuk saling perang. Paling juga orang berkelahi di situ kau lari sembunyi. Saya sudah pernah pimpin perang saja. Hanya bisanya menghasut orang Nusantara, saudara bersaudara untuk perang. Kau ada di mana? Ya? Kau saja pimpin itu. Imigran Yaman perang dengan kami. Kami mau perang juga.
Saya kira begitu ya. Semoga ini tolong sampaikan ke Habib Rizik, ini omongan saya nih. Kalau merasa Indonesia ini tidak cocok buat pindah kau dari sini. Angkat kakimu dari sini. Kalau merasa Nusantara tidak cocok untuk kau, pindah dari Indonesia sini. Indonesia nggak butuh tokoh agama nggak jelas seperti kalian. Terima kasih.